Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti diseminasi Segu Sesmat. Semua guru, semua siswa mahir tablet. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya. Meskipun saat ini tanggal merah, waktunya libur, Bapak Ibu masih berkenan untuk meluangkan waktu sebentar mengikuti diseminasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini apa toh itu Sesgu Sesmat? Sesgu Sesmat itu adalah singkatan dari semua guru, semua murid mahir tablet. Sesgu Sesmat ini merupakan program yang diadakan oleh Jaringan Sekolah Digital Indonesia bekerja sama dengan Samsung, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dan siswa di Indonesia. Latar belakang adanya Sesgu Sesmat ini adalah karena beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan tablet dari pemerintah melalui baik itu BOS afirmasi maupun BOS kinerja, itu masih banyak yang belum digunakan. Masih ada beberapa siswa yang belum menggunakan tablet itu untuk pembelajaran. Bahkan ada beberapa sekolah itu yang ragu dan takut menggunakan tablet itu dengan alasan takut kalau sampai rusak saat digunakan. Berangkat dari hal itu, Bapak Ibu, kita sebagai guru di Indonesia, marilah kita menjadi seorang penggerak yang menginisiasi program transformasi digital di sekolah. Kenapa hal itu harus dilakukan? Karena yang pertama, dengan adanya proses digitalisasi di sekolah itu, yang pertama bisa membantu guru dalam hal administrasi. Misalnya Bapak Ibu mau mempersiapkan RPP, mengerjakan rapot, kemudian ada ulangan harian, itu bisa dibantu dengan hal-hal yang bersifat IT, menggunakan IT. Kemudian dapat meningkatkan literasi siswa. Ya. Sekarang di PJJ pembelajaran jarak jauh itu semua berbasis IT. Oleh karena itu, siswa bisa dengan mudah mencari sumber-sumber belajar langsung di internet, baik itu lewat Google, lewat Yahoo, ataupun sebagainya. Yang ketiga adalah untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, itu adalah kenapa perlu adanya IT-based learning. Tahapan yang perlu dilakukan saat melakukan transformasi digital di sekolah itu yang pertama adalah membentuk tim khusus. Tim khusus ini bisa dari kepala sekolah, dibantu oleh guru yang paham IT. Kemudian mengadakan riset IT platform. Yang ketiga, mengadakan riset hardware. Riset IT platform ini misalnya kita memakai Google atau memakai apa itu. Kalau riset hardware itu lebih ke perangkat untuk pembelajarannya. Yang keempat, menyiapkan aplikasi yang mendukung proses pembelajaran tersebut. Yang kelima, menyiapkan pilot project. Yang keenam, tentu saja implementasi di sekolah. Beberapa kekhawatiran yang terjadi di sekolah itu pertama, apabila tablet atau rusak atau hilang, maka data yang tersimpan di dalam tablet akan hilang. Yang kedua, bagaimana dengan kesehatan mata anak ketika menatap layar tablet? Yang ketiga, bagaimana bila anak mengakses situs-situs yang tidak sepantasnya, menginstal game atau main sosial media ketika jam pelajaran. Ketiga kekhawatiran ini bisa kita tanggulangi atau bisa kita cegah itu jika kita menggunakan tablet Samsung. Karena pertama, tablet Samsung itu memiliki backup data di cloud, sehingga data-data yang ada di dalam HP atau tablet siswa, tablet sekolah itu akan tersimpan dengan rapi.
Yang kedua, bagaimana dengan kesehatan mata anak ketika menatap layar tablet? Samsung itu dilengkapi dengan blue light filter. Blue light filter ini berfungsi untuk mengurangi radiasi sinar biru yang sampai ke mata. Nah, selain itu juga perlu sekali-kali itu dijelaskan bahwa anak-anak saat terlalu lama menggunakan gadget, menggunakan gawai itu sekali-kali harus melihat ke luar, melihat pandangan yang lebih jauh. Nah, yang ketiga, bagaimana bila anak-anak itu mengakses situs yang tidak sepantasnya, menginstal game yang tidak sepantasnya, main sosial media ketika jam pelajaran. Itu bisa disiasati dengan Samsung Knox. Bisa disiasati dengan program Samsung Knox. Program Samsung Knox ini nanti bisa membatasi penggunaan anak dalam menggunakan tablet. Ini adalah produk-produk dari Samsung yang sering digunakan di sekolah. Yang pertama adalah tablet A8 2019. Ini harganya Rp1.999.099. 2 juta kurang Rp1.000. Ini yang sering digunakan di sekolah-sekolah. Kemudian ada tablet A8 yang ada S Pen-nya. Itu seharga Rp4.500.000 kurang Rp1.000. Kemudian tablet S6 Lite 64 GB itu seharga 7 juta kurang Rp1.000. Kemudian tablet S6 Lite 128 GB itu 7.300.000 kurang Rp1.000. Bapak Ibu, kalau besok sekolah jenengan itu menerima bantuan bos afirmasi maupun bos kinerja, ini pengalaman di sekolah saya, itu jenengan kalau bisa minta sekalian yang Samsung, karena pada dasarnya harganya sama. Harga dasarnya semua sama sekitar 2 juta. Sehingga kalau besok sekolah jenengan itu mendapatkan bos afirmasi maupun bos kinerja, itu langsung saja bilang ke kepala sekolahnya, Pak atau Bu, tabletnya beli yang Samsung. Karena jelas kalau Samsung kualitasnya kan di atas tablet-tablet yang lain. Dan juga banyak fitur-fitur yang bisa membantu kita dalam mengontrol siswa saat menggunakan tablet tersebut. Samsung itu juga mengadakan promo. Namanya Samsung Semangat Tetap Sekolah. Promo ini berlaku antara 30 September sampai 31 Desember. Ini Samsung bekerja sama dengan Telkomsel, itu ada HP murah ini. Samsung Galaxy A01 Core itu tidak sampai 1 juta, cuma 999.000. Kemudian ada lagi yang ini 1.150.000 kurang Rp1.000. Ini adalah program promo Samsung yang bekerjasama dengan Telkomsel. Bapak Ibu, di dalam tablet Samsung itu ada beberapa fitur. Yang pertama itu adalah fitur S Pen. Fitur S Pen atau ballpoint elektronik. Ini kita bisa langsung menulis tulisan secara manual langsung di situ, di tabletnya jenengan. Di mana fitur S Pen ini, misalnya kita itu ditulis biasa, tulisan goret-goretan biasa seperti tulisan saya yang sangat bagus sekali itu, nanti bisa kita rubah menjadi bentuk-bentuk tulisan sesuai selera jenengan. Sesuai selera jenengan itu bisa kita rubah dengan seperti itu. Meskipun awalnya tulisannya itu jelek, nanti lama-kelamaan itu akan bisa kita rubah bentuknya sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Yang kedua, itu ada fitur yang namanya Samsung Kids Mode. Samsung Kids Mode ini, di sini ini bisa kita gunakan untuk membatasi aktivitas siswa saat menggunakan tablet Samsung. Selanjutnya adalah Family Link. Family Link ini sangat bagus sekali kalau misalnya jenengan punya tablet Samsung. Ini bisa jenengan hubungkan antara keluarga dalam satu rumah. Misalnya, putra jenengan itu memiliki tablet. Tetapi jenengan ingin mengawasinya, sehingga di sini di Family Link ini nanti bisa dibatasi aktivitas siswa tersebut. Misalnya mau membuka situs-situs yang tidak jenengan kehendaki, itu bisa jenengan ubah, bisa jenengan blok dari situ. Mau mendownload
game-game yang sekiranya itu tidak sesuai dengan usianya, bisa jenengan blok dari situ. Selanjutnya adalah ada yang namanya Samsung Knox. Samsung Knox itu dia bisa, kalau HP itu hilang, kalau di situ sudah ada fitur Samsung Knox, nanti di Samsung Knox itu HP yang hilang bisa kita lacak keberadaannya. Itu kalau kita menggunakan HP tablet Samsung. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya akan membagikan materi render forest. Render forest. Di sini Bapak Ibu, kalau jenengan suka membuat video-video, ini tadi saya sudah mencoba membuat video. Ini saya tadi mencoba membuat video melalui render forest. Ini nanti jadinya seperti ini. Ini enak. Nanti jenengan bisa praktek coba lewat laptop.